kasih atas kedatangan rawuhnya di Keuskupan Agung Jakarta, khususnya di Paroki Katedral, di Aula Katedral ini, di mana pada sore hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang, berdialog sebagaimana tema yang sudah terpampang di depan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tentu yang pertama-tama ini Pak Menteri belum ada yang rawuh mewakili ya. Mungkin kita sambil masih menunggu sambil berjalan nanti. Kemudian juga dari Kanwil Kemenang, apakah sudah ada yang hadir? Belum ya? Belum, rencananya akan ada yang hadir. Kemudian tentu para pimpinan Majelis Agama atau yang wakili, para ketua FKUB atau pengurus FKUB atau yang wakili, baik dari Provinsi DKI maupun kota-kota yang ada di Jakarta dan Tangerang, Bekasi, kota kabupaten yang pada sore hari ini berkenan untuk hadir atas undangan kami, meskipun jauh dari ujung Bekasi juga hadir dari Kabupaten Bekasi dan juga dari Kabupaten Tangerang, dan paling selatan juga kota Tangerang Selatan ya. Semuanya hadir untuk bersama-sama pada siang hari ini, bersama-sama berwawan hati. Lebih pada itu kita bersama-sama untuk saling meneguhkan, menguatkan sebagai insan umat beragama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, kita bersama-sama berkumpul di sini untuk berdialog, berdiskusi tentang bagaimana mewujudkan sikap toleransi dalam meningkatkan keimanan dan persaudaraan sejati. Toleransi. Kalau kita lihat kembali, sepanjang 2 bulan yang lalu baru saja kita bersama-sama mengetahui bahwa 28 Februari adalah Isra Mi'raj, betul ya? Isra Mi'raj. Kemudian hari Rabunya, tanggal 2 Maret, kami umat Katolik kemudian memulai masa pertobatan di hari Rabu, yang kemudian dikenal dengan nama Hari Rabu Agung. Tanggal 3 Maretnya hari Kamis, ternyata selamat datang Bapak. Dan hari Kamisnya langsung kemudian kita sambung dengan Hari Raya Umat Pasca. Tapi di tanggal 2 dan 3, di hari Rabu dan Kamis itu umat Konghucu juga melakukan masa pertobatan. Ciacai katanya begitu ya, di bulan yang kecil. Betul ya, begitu ya, dari Bapak Ibu Konghucu. Nah, di situ dituntutlah satu sikap toleransi. Oh, baik, terima kasih Romo. Baik, Bapak Ibu, kita akan kembali dulu. Ada sambutan dari Bapak atas nama Bapak Wadirjen Dimas Katolik. Disilakan Bapak. Silakan langsung. Memberikan kata sambutan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Profesor Dr. Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, para romo, para rohaniwan, dan tentunya ibu dan bapak sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan hari ini. Dialog Ramadan tahun 2022 antar tokoh lintas agama dan kepercayaan yang mengambil tema mewujudkan sikap toleransi dalam meningkatkan keimanan dan persaudaraan sejati. Pertama-tama, dengan segala hormat, kami mohonkan izin dari Bapak Menteri Agama, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas, yang sedianya akan hadir, namun pada saat
saat terakhir mendadak beliau harus menyiapkan banyak persiapan nih. Yang pertama adalah persiapan mudik dengan PPKM dan berbagai mitigasinya. Jadi ada rapat dengan Bapak Menko untuk persiapan itu. Dan yang kedua tentunya kabar yang menggembirakan bagi Bapak dan Ibu sekalian, umat Muslim, umat Islam yang insya Allah akan dapat segera menunaikan kembali pada haji di tahun ini. Jadi sebagaimana sudah diberitakan kemarin 107.000 ya jemaah, dan masih insya Allah akan dimintakan lagi tambahan 10% dari jumlah itu. Namun demikian tentunya karena sudah 2 tahun lebih tidak melaksanakan tata laksana mulai dari awal, baik mulai dari pendaftarannya, kemudian kembali siapa yang sudah berangkat dan lain sebagainya, tentunya merupakan pekerjaan yang tidak ringan bagi keseluruhan jajaran Kementerian Agama. Terkait juga dengan pula kesiapan di Arab Saudi-nya, karena mereka pun sudah lama tidak melaksanakan hal ini. Terkait dengan itu, Bapak Menteri sudah meminta kami sebagai Direktorat Jenderal itu untuk membantu terkait dengan pelaksanaan lelang pekerjaan haji ini sendiri. Bagaimana yang Bapak ketahui, pekerjaan besar ini harus dilaksanakan secara lelang, dan lelang itu kan ada waktunya, ada masa tanggapnya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para penyedia barang dan jasa itu, mulai dari hotel, akomodasi, transportasi dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali hal yang harus diselesaikan, dan ini sudah menjelang mudik bersama, rombongan dinas sebentar lagi. Bagi Bapak Ibu sekalian ini, kan sahabat-sahabat umat Muslim ini kan tanggal 29 ya, bahkan ada yang sudah akan mulai tanggal 27. Ini adalah gawe besar juga dari kami di Kementerian Agama untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR ya, untuk menjamin kenyamanan kesehatan, terutama kesehatan ya, dan keamanan. Bapak sekalian akan melakukan ritual mudik yang sudah 2 tahun lebih tidak dapat dilaksanakan. Beberapa hal, kalau boleh kembali ke tema atau topik pada hari ini, yang namanya kerukunan, yang namanya toleransi, yang selanjutnya dalam beberapa tahun terakhir ini kita dengar sebagai moderasi beragama. Ada hal yang menurut Profesor Asmadi Azra ya, Besar UIN Syarif Hidayatullah, beliau pernah menyampaikan kepada kami, Indonesia ini memiliki seluruh modalitas, segala macam hal untuk bisa melakukan, menjalankan dan merawat toleransi itu dengan lebih mudah. Mengapa demikian? Karena sudah jelas sekali di 4 pilar kebangsaan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah jelas sekali di situ disebutkan, dimaknai, bahkan diberikan contoh-contoh amalannya untuk bagaimana kita selaku sesama warga bangsa ini melaksanakan, meneruskan dan merawat hidup secara berdampingan dan menghargai segala macam perbedaan itu. Karena perbedaan itu sudah suatu hakikat ya. Jadi memang sudah tidak mungkin lagi dihindari. Tetapi justru karena perbedaan itulah kita saling mengisi. Kita bisa memiliki yang tidak ada pada kita, dan sebaliknya dari pihak lain pun bisa memberikan kelebihan pada kita. Dan dengan modalitas dasar itu tadi adalah tinggal bagaimana kita secara berkomitmen, secara konsisten terus melaksanakan dan merawatnya. Memang cita-cita itu tidak mudah untuk dilaksanakan, karena kalau kita lihat semakin banyak memang, apalagi menjelang tahun politik ini ya, hal-hal yang kiranya akan mencederai semangat kebangsaan dan semangat kita dalam bertoleransi. Namun demikian kita percaya bahwa itu hanyalah merupakan cara-cara atau upaya-upaya yang tidak lain atau tidak bukan salah satunya untuk bisa mendapatkan simpati dan kekuasaan. Namun demikian kita sangat yakin bahwa sebagian besar, lebih besar dan sangat besar, bahkan bisa dikatakan hampir seluruhnya kita warga bangsa ini akan tetap merasa nyaman, akan tetap bertahan untuk dapat melaksanakan komitmen 4 pilar kebangsaan tadi dalam rangka mewujudkan keindahan berkehidupan, keindahan dan kenyamanan berkehidupan bersama dengan keluarga kita dan nantinya anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Saya kira ini adalah satu hal yang juga menjadi pesan penting yang menjadi
tanggung jawab kami utama di Kementerian Agama, dan tentunya yang kami mintakan untuk dapat menjadi partisipasi dari Bapak sekalian untuk selalu mendukung kami, untuk selalu mendukung semangat bersamaan itu. Untuk itu tentunya kami menyambut hangat dan sangat antusias dan sangat mendukung kegiatan yang pada hari ini dilaksanakan, dan saya juga berbahagia sekali ini dapat melihat Ibu dan Bapak sekalian ini dalam berbagai corak keberagaman dan keberagamaan yang nampak di sini. Dari yang Bapak Ibu sekalian kenakan ini, kira-kira saya bisa menebak ini mewakili agama, mewakili suatu keyakinan apa, karena memang inilah keragaman kita, dan inilah keindahan, dan inilah pula kemudahan untuk kita saling bisa mengenali, karena memang corak ragam itu telah benar-benar mengakar ke dalam budaya kita masing-masing, sehingga representasi dari suatu agama atau percayaan itu pun kita bawa dalam kebudayaan kita yang indah dan sangat-sangat beragam. Saya kira itu satu hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan segala hormat, apresiasi, dan terima kasih atas perkenan dan Bapak sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dirjen Humas Katolik, Bapak Albertus Manius Hadiato Sumarjono. Kita DKI Jakarta, Bapak Salman Habeahan. Dan selanjutnya Romo Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dialog kita pada sore hari ini, dan kami kembalikan kepada moderator kita Ibu Betsy, kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus juga untuk moderator kita sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, kita saling tepuk tangan ya. Terima kasih. Saya boleh lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, baru lagi tentang toleransi. Toleransi, bagaimana kita bersikap biar seimbang, moderat. toleransi yang tadi disampaikan oleh Pak Albertus, bahwa kita punya 4 pilar yang tidak bisa kita lupakan. Dari dasar negara kita, Pancasila. Kemudian kita juga punya Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Dan toleransi ini tentunya juga merupakan hasil dari sebuah proses yang dinamakan moderasi beragama. Maka dari itu hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari para narasumber yang juga nanti akan kita dengarkan bersama bagaimana juga sikap Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang sudah mulai tahun 2016 yang lalu dalam pengamalan sila-sila Pancasila, yang kemudian dilanjutkan dengan tahun lalu tahun refleksi, dan juga tahun ini tahun penghormatan kepada martabat manusia. Oleh karena itu saya undang para narasumber kita yang terhormat dari Masjid Istiqlal. Ada waktunya yang mewakili Bapak Nasruddin Umar? Ada? Sebagai narasumber pertama? Tidak ada? Masih belum ada? Baik, saya undang yang terhormat Bapak Profesor Dede Rosyada, MA, sebagai Ketua FKUD Provinsi DKI Jakarta. Dan juga yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, monggo. Dan juga saya undang para penanggap dari masing-masing majelis agama. Saya bacakan satu persatu, dan boleh saya duduk di atas ya, menemani Bapak Kardinal dan juga Bapak Dede Rosyada. Saya undang para penanggap untuk nanti kita akan juga berikan waktu masing-masing selama 3 menit untuk memberikan tanggapan atas paparan dari yang disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama saya undang dari perwakilan Nahdlatul Ulama dari Bapak dari NU, Bapak Salim bin Jinda, wakil dari NU. Dan dari Muhammadiyah mungkin, dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, Kiai Misbah, disilakan. Dari PGI, Pendeta Ferry Simanjuntak, disilakan. Bisa bergabung dengan Romo Suyadi di situ Bapak, ya. Kemudian dari Walubi, dari Agama Buddha, Majelis Agama Buddha, saya undang Bapak Alvino Martinez. Dan dari PHDI
Bapak Ida Bagus Yudi Arnawa. Dari Matakin atau Majelis Agama Konghucu, Ibu Liliani Lontong atau yang mewakili? Tidak ada. Dan kemudian dari Penghayat Kepercayaan Bapak Eko Srianto Gardendi. Silakan untuk kemudian bapak-bapak bisa bersama-sama nanti memberikan tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh para narasumber. Nah, baik, kembali lagi pada tema kita pada siang sampai dengan sore hari ini tentang toleransi dan juga tentunya merupakan satu proses dari yang namanya moderasi beragama. Maka saya akan undang pertama kali yang memberikan paparan Profesor Dede Rosyada. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam PGI. Terima kasih. Yang saya hormati ini dari PLP Dirjen Katolik, yang saya hormati dari seluruh majelis agama, para kandir, terima kasih para kandir telah hadir bersama-sama di sini, seluruh majelis agama, seluruh pengurus FKUB yang saya hormati, dan terima kasih kepada Romo Kardinal telah berinisiasi melalui hubungan antara agama dan kemasyarakatan. Romo Teddy telah berinisiasi untuk melakukan dialog Ramadan. Bayangkan ini dialog Ramadan diselenggarakan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Atau malam itu beli-beli Keuskupan Agung juga gitu. Cuma puasanya beda saja gitu. Jadi saya mengapresiasi Roma ya, dan ya mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat lah, dan sehat, kita berkomunikasi dan berdialog sehingga kemudian terasa kebersamaan antara kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, dan terima kasih kepada moderator Betty yang telah mendampingi Betsy. Betsy protes saja Betsy. Betsy telah moderatori acara itu, telah mengundang kami untuk berbicara. Saudara-saudara sekalian, saya izin memulai dengan mengutip tulisan Gus Dur. Mohon maaf saya buka masker ya. Nah, saya udah besar, udah besar ya, dari agak vaksin. Dan Gus Dur menulis begini, menarik Romo ya. Memang beliau itu tulisannya enak dan ringan gitu. Kata dia, perbedaan itu ciptaan Tuhan. Perbedaan itu ciptaan Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, maka dari seorang yang malah menerima perbedaan. Kalau orang menista orang lain yang berbeda sama kita, kata Gus Dur itu sama dengan menista yang menciptanya gitu. Jadi kalau tidak ingin menista yang mencipta, terima perbedaan itu. Itu kata Gus Dur. Menarik kalau ya menurut saya. Kemudian yang kedua, jadi Gus Dur juga saya kutip nih, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Siapapun manusia itu semuanya manusia. Kata dia, memuliakan manusia, siapapun dia, Muslimkah, Katolikah, Kristenkah, Hindukah, Buddhakah, Konghucukah, itu kan dalam dimensi-dimensi perbedaannya gitu kan. Kata dia, kalau kita memuliakan manusia yang berbeda-beda itu berarti kita memuliakan penciptanya. Jadi kalau ingin memuliakan Tuhan sebagai pencipta manusia, muliakanlah semua manusia itu. Gitu
Itu kata-kata Islam menarik bagi saya. Yang ketiga, hargailah perbedaan. Karena itu berarti menghargai ciptaan Tuhan. Itu logikanya. Logika di premis tadi. Perbedaan ciptaan Tuhan. Kalau kita menghargai perbedaan, itu menghargai ciptaan Tuhan. Maka dengan demikian sebenarnya sikap kita semua agama, yang Katolik terhadap Kristen, yang Kristen terhadap Katolik, yang Islam terhadap Katolik, yang Islam terhadap Kristen, yang Islam terhadap Konghucu, Buddha dan seterusnya, yang Buddha terhadap Islam, semuanya harus saling menghargai. Karena itu berarti kita menghargai Tuhan sebagai pencipta perbedaan itu. Menurut saya logika itu menarik untuk kita coba pegang, untuk kita coba ikuti, untuk coba kita renungkan bersama-sama, gitu kan? Dan kalau kita mencela perbedaan, menista orang lain, menista agama lain, di kita sudah ada undang-undang nomor 1 PNPS yang melarang kita melakukan penistaan terhadap agama. Ya. Agama apa nih? Yang 6 agama ini. 6 agama yang mana? Itu undang-undang nomor 1 tahun 65 itu isinya 6 agama. Jadi kalau kita melakukan penistaan itu, kata Gus Dur logikanya kita telah melakukan penistaan terhadap pencipta perbedaan agama tersebut. Maka kemudian sikap kita harus menerima perbedaan, harus menghargai perbedaan, harus apresiasi orang yang teguh dalam perbedaannya, dan yang paling akhir adalah harus bisa kerjasama dalam perbedaan, bersatu dalam perbedaan, unity in diversity. Lalu kemudian kita bisa bekerja sama dalam working in diversity. Kita bersama-sama dalam perbedaan itu. Kalau kita sudah bisa sampai di tingkat itu, berarti sikap moderat ya, yang selama ini menjadi misi dari Kementerian Agama, menciptakan manusia Indonesia yang bersikap moderat. Moderat itu isinya adalah bagaimana menghargai keragaman ini, tidak menistakan, tidak menyampingkan, tidak menyampingkan orang yang berbeda. Yes, you are part of us. Yes, you are with us, gitu. Yes, you are part of us. Yes, you are with us. Kita bersama-sama. Walaupun sebenarnya definisi moderasi pada agama itu sangat spesifik, yaitu 3, tidak menentang kepada dasar negara, bersama berpartisipasi dalam acara-acara kenegaraan ya, kemudian anti kekerasan. Karena radikalisme itu karena kita memahami agama masing-masing, kita radikal. Tapi begitu menjadi radikalisme itu artinya sebuah ideologi untuk melakukan perubahan kepada negara dan melakukan dengan cara-cara kekerasan. Itu sebenarnya misi dari moderasi dari Kementerian Agama dalam 3 definisi ini. Dalam tiga definisi. Tapi saya kembali kepada tadi. Ini tema yang diberikan, saya baca yang pertama surat itu dari Pak Frans. Maka saya pilih Pak Frans yang menggagas sini. Ini luar biasa Pak. Toleransi itu bagian daripada iman. Ini belum ada Pak Frans. Rukun iman di Islam baru 6 Pak. Kalau toleransi itu 7 Pak. Tanya konsep itu boleh nggak toleransi 7? Tapi semakin kuat kata dari hak ini, kata dari Romayadi dan teman-teman, Romayadi, Pak Frans semuanya, bahwa semakin kita bisa meningkatkan toleransi,
maka semakin kuat iman kita masing-masing, tidak hanya Islam, tapi juga Katolik, tapi juga Kristen, tapi juga Hindu, tapi juga Buddha, tapi juga Konghucu. Itu teorinya, dan silakan diskusikan masing-masing agama. Masing-masing agama bisa nggak kita katakan itu? Tapi mohon Pak Frans dan Pak Romoyedi, bisa nggak toleransinya kita ganti kerukunan? Karena biasanya saya menjelaskan kerukunan toleransi itu seringkali toleransi itulah adalah kualifikasi kerukunan. Seringkali nomor satu untuk rukun itu toleransi. Nah, jadi kalau kita pakai istilah kita pakai toleransi, tapi ini adalah rukun. Semakin kita bisa rukun itu 5 penandanya: 1 toleransi, 2 menghargai, 2 mengapresiasi, yang ketiga menghargai, yang keempat kesetaraan, yang kelima kerjasama. Nah, semakin kita bisa melaksanakan yang 5 ini, maka berarti iman kita akan semakin meningkat. Bagaimana ketemu logika itu? Ketemu itu yang dari Gus Dur itu, bahwa ternyata perbedaan itu ciptaan Tuhan. Nah, ketika kita bisa toleransi dalam perbedaan, ketika kita bisa kerjasama dalam perbedaan, ketika kita menghargai kesetaraan dalam perbedaan, ketika kita menghargai perbedaan, berarti menghargai ciptaan Tuhan, dan yang meyakini Tuhan dalam ciptaan ini, kita yakin bahwa kita toleransi itu melaksanakan perintah Tuhan di masing seluruh agama. Ini agak dipaksa oleh Pak Frans dan Romoyedi, itu seluruh agama ikut bahwa menghargai orang yang berbeda agama itu adalah merupakan bagian daripada iman. Daripada iman itu menarik. Tapi silakan. Tapi kalau saya dari Islam, saya logika itu ketemu. Kenapa? Karena Tuhan itu dalam keyakinan Islam, Dia menciptakan semuanya, termasuk perbedaan itu. Kalau kita menerima berbeda, tapi kita menerima penciptaan Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan menciptakan itu, dan itu semuanya harus kita yakini. Dan tidak cukup meyakini, karena iman itu tidak hanya keyakinan, tapi juga perbuatan. Kalau di kami itu orang saya kira di tempat kita sama. Iman itu tidak cukup diyakini, tapi jadi perbuatan. Iman itu harus terlihat dalam sebuah ekspresi perilaku perbuatan. Itu menurut saya ketemu di situ, ketemunya di situ. Lalu kemudian yang kedua, perbedaan toleransi. Mengatasi perbedaan dengan menerima keragaman, menghargai keragaman, dan bekerjasama dalam keragaman adalah harmoni. Itulah rukun atau hidup rukun, dan terkadang orang menyebutnya toleransi. Saya klarifikasi. Toleransi rukun itu sebenarnya induknya rukun yang saya pahami. Bahkan saya pahami rukun. Karena PBM itu tentang kerukunan. Dalam rukun itu ada toleransi. Karena toleransi itu adalah menerima yang tidak kita butuhkan, yang tidak kita perlukan. Kan? Menerima orang Islam puasa 29 hari ini bulan Ramadan, walaupun beberapa kali tidak puasa 30 hari bulan ini, puasanya lain. Tapi dia tidak menyangka saya tidak nyalakan saya berpuasa. Itu namanya kita menerima perbedaan. Itu namanya toleransi, dan mengiyakan. Dan saya tanya kepada Pak Frans, gimana nanti sore kita ada takjil dari pemerintah itu kan luar biasa juga. Katolik memberi takjil kepada Islam yang puasa, bisa kan juga. Bisa tadi udah dikasih tadi itu ada bahwa toleransi gitu, menerima bahwa orang Islam berpuasa dan harus buka jam 6, boleh jam 9 dan 10 boleh, cuma saya kalau sampai jam 10 kan biasanya jam 6 harus buka, dan karena belum sampai rumah maka nanti bersih dan pelan-pelan akan memberikan tadi dari sini tidak masalah banyak kalau kata yang memberikan pelan-pelan. Oke. Kemudian
Dengan demikian meningkatkan understanding, saling menerima, menghargai, akan meningkatkan toleransi, dan itu berarti akan meningkatkan keyakinan masing-masing. Saya kira logis. Silahkan di Katolik diskusikan, di Kristen diskusikan, di Buddha diskusikan, di diskusikan. Tapi saya kira Katolik sudah sepaham karena temanya dari Katolik, dari taat, dari hak, ya, dari hubungan antara agama dan masyarakatan. Ini baru, dan saya tema ini baru sekali dari di negara buat saya menjelaskan. Oke. Oleh sebab itu, tapi itu dalam surat ketemu, dan saya ingin memberikan contoh kepada yang Muslim. Yang mendengar dalam Katolik saya tidak punya banyak contoh, ya. Itu orang Najis. Saya mengulang-ulang bisa ceritakan, tapi itu menarik bagi saya. Najran itu Kristen Arab. Dalam Sirah Nabawi itu, saya baca di Sirah Nabawi itu catatan sejarah tapi berbentuk buku harian. Itu catatan sejarah tentang Nabi itu, Nabi Muhammad, ya. Orang Kristen Najran itu Kristen Arab. Sampai sekarang ada. Jadi di Arab itu tidak 100% Muslim. Ada orang Najran, orang Kristen di Arab. Bahkan mengatakan itu jangan yang nikahkan Muhammad itu ternyata Maroko itu. Jangan wanita karena Muhammad Islam kan. Oke, saya ingin teruskan. Kan karena orang Maroko kan dia nanti Kristen di kota Mekah. Saya teruskan. Najran itu Kristen Arab sampai sekarang ada di selatan perbatasan dengan Myanmar. Jadi Arab Saudi tidak 100% Muslim, ada Kristennya. Mekah Madinah mungkin tidak ada, karena itu kota Mesir aja, kota ibadah. Tapi kalau Kristen itu di Nazareth itu ada. Nah, ketika zaman Nabi itu mereka ke Madinah 60 orang, 44 jamaah, 16 itu pendeta, rahib dalam bahasa Arabnya. Rahib, 16 rahib. 16 rahib itu. Dan itu hari kedua dan hari kedua sudah mulai mereka protes. Mama, saya juga kan mau ibadah. Kok Anda mau ibadah sendiri dari rumah, sholat aja terus. Anda mau ibadah ada ibadahnya apa? Ya mau kebanggaan saya. Ya silakan aja kalau terus boleh ada di sini. Kata dia di sudut Masjid Nabawi. Ya silakan aja. Akhirnya mereka di depan Muhammad Rasulullah itu salat dengan para sahabatnya, di belakang itu kelompok tadi itu Najran itu berkebaktian di situ. Dan itu terjadi. Ya berarti contoh toleransi menerima perbedaan itu dicontohkan oleh Rasulullah kita, oleh Rasulullah Muhammad itu. Jadi tidak ada yang saya tidak salah. Jadi kalau saya mewakili MUI dan mengatakan ini ada referensinya itu kira-kira gitu loh saya. Jangan referensinya itu, jangan salahkan saya oleh Pak Sulaiman, ya. Karena belum diskusi Pak Sulaiman itu dia belum diskusi ini Bapak ini tema perasaan saya bilang gitu. Terus toleransi dan persaudaraan. Kalau ini lebih gampang Romo menjelaskannya. Kenapa? Karena konsep persaudaraan itu sudah sangat umum di Islam, sudah dijelaskan. Ada orang bersaudara seagama, ada orang bersaudara sebangsa senegara, ada orang bersaudara karena sesama manusia. Itu semuanya diikat oleh ikatan persaudaraan, dan itu Islam sudah mengatakan itu. Artinya bahwa kita membangun persaudaraan itu jangan dibatasi oleh perbedaan agama. Jangan perbedaan agama membatasi persaudaraan kita, gitu kan? Dan FKW provinsi sudah sangat memberikan contoh yang sangat gamblang kepada masyarakat dalam hal ini. Ketika awal pandemi, saya dengan masih Pak Rudi menasihati di FKW lalu membagikan sembako kepada mereka yang terkena akibat pandemi itu, mereka di PHK, kemudian
dalam pembagian sembako hari kami, yang bawa sembakonya dari PGI, yang bawa yang bagi-baginya setelah Pak Pendana tolong dibagikan ini untuk, tapi khusus yang pada bapak itu untuk pengurus musola. Akhirnya Pak Pendana bawa ke musola. Pengurus musola kok ada itu bawa kesempatan ini dari KUP gitu, dari KUP ya. Artinya bahwa persaudaraan sebangsa senegara itu sudah dibangun sedemikian rupa gitu sejak zaman. Referensi dari mana Pak Sulaiman, Pak Farhan, Pak Amin? Itu Muhammad ketika bikin negara di Madinah yang mayoritasnya Yahudi. Negara mana itu dibikin oleh Muhammad di tahun kedua Hijriah, mayoritasnya Yahudi ribuan. Yang kedua orang menyembah berhala, orang Arab menyembah berhala. Yang ketiga Muslim. Muslim itu hanya puluhan sampai 100. Tapi kemudian zaman Muhammad itu dianggap paling menguasai otoritasnya oleh Yahudi dipercaya Yahudi. Kristen tidak ikut dalam dialog karena jumlahnya tidak sampai puluhan romo ya di Madinah itu. Di Mekah ya agak banyak, di Madinah itu tidak banyak. Jadi Kristen tidak ikut diskusi. Tapi yang ikut diskusi itu Yahudi, paganis, sama Islam. Lalu kemudian Muhammad tidak menyebut agama. Anda Yahudi tugasnya ini, Anda orang Arab tugasnya ini, orang Islam tugasnya ini. Gitu. Tidak membuat batas-batas karena agama. Gitu. Itulah contoh yang diberikan oleh Muhammad. Saya kira itu Pak Hasan. Kalau Pak Nas setuju nanti bilang ke saya. Karena dia bos saya hari ini, karena saya sebagai warga negara Indonesia agar berpakan saya pada saya. Tapi cerita ini Pak Hasan pernah saya ceramahkan di tempatnya Keaginanja, Kertasasmita. Anggota DPR banyak, menteri banyak. Karena baru kali ini aku dalam ceramah kayak begini. Coba bayangkan apa? Itu Rasul Muhammad itu tidak pernah Anda ikut saya tapi Islam dulu ya. Tidak ada cerita ini. Tapi tugasnya Anda ini. Yang mau bisnis pasarnya ini. Cuma karena Yahudi itu minta pasarnya dipisahkan bloknya, maka bloknya dipisahkan. Gitu. Di depan Masjid Nabawi itu, biasa sekarang bisa ada itu. Itu pasar dari zaman Nabi itu. Tapi blok Yahudi dipisahkan dari blok Muslim. Itu aja. Karena Yahudi yang minta, bukan Rasul memisahkan bloknya gitu. Tapi karena Yahudi yang minta. Jadi toleransi itu memang turun dari sana itu seperti itu gitu. Jadi menurut saya kalau saya bilang persaudaraan seperti ini harus dibangun oleh kita hanya melaksanakan apa yang telah Muhammad contohkan kepada kita. Muhammad itu adalah pembawa agama kepada kita ya. Dia memberikan contoh seperti itu. Maka kemudian kesimpulannya ini, orang beriman pada Tuhan maka dia akan mencintai manusia ciptaan Tuhan. Semua manusia agama apapun, tidak beragama pun, tanpa membedakan perbedaan agama. Saya romo waktu di Vienna University di Austria. Cerita begini, ternyata audiens saya banyak ateis. Ateis marah saya. Anda cerita agama apaan itu? Saya kan gak butuh agama. Saya gak butuh agama katanya. Coba lihat Anda katanya. Mobil saya mewah tanpa Tuhan. Tapi saya sebagai seorang agama tidak boleh marah. Tidak apa-apa. Ya sudah, itu sudah ayat. Say you can live without God, itu sudah. And also I have my own right to have God. Jadi Anda menyambut begitu, saya juga menyambut begitu. Maka Anda tidak boleh marah pada saya begitu. Tadi nggak mau begitu. Karena cerita-cerita gini saya sudah tentu saya waktu itu diperintah oleh PKUB Pak, PKUB sebelum Pak Aceh. Saya diperintah untuk PKUB ke RT Roma Timur Pak Aceh. Jadi saya cerita di Austria, saya ceramah juga di Beograd di Serbia.
sampai menteri, salah satu menteri apa di Seribu itu undang saya jam 11 malam. Udah capek, saya udah ngantuk banget. Tapi dia sangat curious, tapi dia pengen ketemu katanya. Kenapa? Saya pengen belajar ke Indonesia, ya datangnya ke Indonesia. You can learn from Indonesia, but you can become Indonesia. You can see a lot of religious leaders di sana. Kalau menjelaskan saya kan mungkin saya subjektif, tapi Anda silakan. Saya udah keluar lagi. Atau saudara tahu Kementerian Agama, tapi saya nggak tahu, saya nggak tahu. Karena saya bisa. Oh, saya bisa. 2 menit lagi. Kalau Romo bicara ini kata dari Romo ya. Tadi dia dari kata Romo tadi ada kayak terakhir nih. Terakhir kalau itu terakhir baca. FKUP bersama-sama Majelis Agama akan terus mengkampanyekan sikap toleransi dan persaudaraan. FKUP bersama Majelis Agama akan terus mengkampanyekan, maka agenda tahun 2022 itu saya promosi agenda saya tentang 3 agenda. 1 rumah ibadah, 1 toleransi, 2 rumah ibadah, 3 upacara keagamaan. Apa yang dimaksud dengan upacara keagamaan? Upacara keagamaan di kampung, di perkampungan, juga di kompleks itu harus kemudian semua masyarakat yang berbeda-beda itu menghargai jika ada satu agama yang mempunyai upacara keagamaan kompleksnya. Tidak boleh kemudian menolak dan melakukan menentangnya, karena itu haknya mereka, harus kita hargai. Yang kedua, rumah ibadah. Kalau ada yang ingin bikin rumah ibadah dan dia punya lahannya, dipersilakan. Jangan kemudian kita melawan. Salah satu contoh yang paling ekstrim, saya bilang damai Kristus itu, saya nggak tahu tempatnya, tapi itu rumah tempat parah sekali, parah sekali. Itu yang paling banyak pembatis itu Muslim, yang kedua Kristen, yang ketiga Buddha, yang keempat Katolik. Tapi yang bikin rumah ibadah Katolik, karena dia punya lahan. Saya kalau minta kok nggak bikin, nggak ada lahan maksudnya. Caranya lagi Pak, kok Kristen nggak bikin gitu situ, karena katanya di situ nggak ada. Jadi jamaahnya keluar dari kampung semuanya itu yang Kristen. Tapi karena Katolik punya lahan dan pasti belinya mahal, dia yang bikin di situ. Dan itu sudah berpuluh-puluh tahun, baru hari ini bisa tebus. Jasa Pak Sulaiman, terima kasih Pak Sulaiman. Pasti dengan Romo Yani, dengan semuanya, karena saya pakai teori coexistence. Jadi semua masalah itu datang dengan semua tokoh agamanya, tidak sendiri-sendiri. Oke, nah, satu lagi, satu lagi. Yang terakhir, tolong tema-tema khotbah kita. Ini kita semuanya adalah kiai, punya jadwal khotbah yang Muslim, yang pendeta juga punya jadwal khotbah, yang Romo juga pasti punya jadwal khotbah di gereja rumah ibadah kita masing-masing, yang Hindu Buddha juga sama. Tolong, ini dari FKUP ya, tolong tema-tema khotbahnya masukkan ke tema-tema toleransi. Tema-tema ini, tema-tema toleransi ya. Tema-tema rumah ibadah, tema kebersamaan, tema rumah ibadah, tema rumah ibadah, tema toleransi. Toleransi itu soal pertemanan aja, pertemanan jika anak Anda berteman sama beda agama gitu. Itu sebenarnya gitu itu pasti orang tidak mau berteman dengan orang yang berbeda agama. Ya, jadi menurut saya ya tema-tema itu juga merupakan masuk ke tema-tema khotbah kita. Kenapa saya mengikuti pada khotbah? Karena mengikuti khotbah ini punya legitimasi yang kuat bagi jamaah. Ketimbang dosen, saya dosen ceramah di gerejanya Pak Rento, pasti dari dengar, tapi dengar Pak Rento yang sebagai pendetanya. Kenapa? Karena dia dipercaya, trust.
Karena dari itu maka bahwa tema-tema itu masuk dalam tema-tema khotbah kita, termasuk kita yang muslim juga ketika kita tarawih, ketika kita nanti Idul Fitri segala macam, jangan semuanya tema-tema tentang surga neraka dan sebagainya itu saja, tapi juga masuk ke tema-tema sosial seperti ini gitu Romo ya. Karena tema-tema seperti itu sudah banyak lah kita sampaikan dalam khotbah kita. Saya kira demikian, sudah cukup kan ya. Mas ya, terima kasih. Mas Anda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Terima kasih Profesor Dede Rosyada yang sudah memberikan pemaparannya tentang toleransi dan juga perbedaan. Dua hal yang saya catat di sini adalah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan dan sikap menerima serta menghargai perbedaan ini sehingga bersatu dan perbedaan semakin kuat toleransinya, maka semakin kuat imannya. Gitu ya. Dan catatan terakhir bagi para pemuka agama, jangan cuma menunggu surga sama neraka yang ngomongin sekarang, gitu ya. Tapi bagaimana juga memberikan sikap toleransi, meningkatkan sikap toleransi antara umatnya, begitu. Nah, kalau tadi sudah dari Profesor Dede Rosyada, sekarang saya persilahkan juga Profesor Doktor kepada yang terkasih dan juga yang kami hormati Bapak Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharto. Silakan. Prof. Dede, sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya yang disampaikan oleh Prof. Dede ini rasa saya sudah semuanya. Oleh karena itu, saya hanya ingin menyampaikan satu dua hal sederhana pengalaman saya. Sudah. Prof. Dede tadi kan menasihati saya supaya kalau khotbah tidak sekedar atau tidak hanya tentang surga dan neraka, tetapi tentang toleransi. Saya sudah melakukan itu, Prof. Dede. Jadi pada hari Paskah, hari Minggu yang lalu, itu perayaan ibadah besar di Gereja Katedral. Saya mengatakan kepada jemaat, kira-kira begini, Paskah ini hanya mempunyai arti kalau kita tempatkan di dalam konteks. Dan konteks yang saya pilih ada 3, salah satunya adalah tahun toleransi yang dicanangkan oleh para pemimpin bangsa kita. Itu intinya. Jadi Paskah hanya berarti kalau kita tempatkan di dalam konteks, karena salah satu upacara di dalam gereja Paskah itu memakai lilin, dan di dalam pada lilin itu ditulis tahun ketika Paskah itu dirayakan, maka tahun 2022 tahun ini. Pesannya adalah Paskah hanya berarti kalau ditempatkan di dalam konteks tahun 2022, dan tahun 2022 adalah tahun toleransi. Oleh karena itu, saya mencoba di dalam khotbah itu, Bapak Dede, ada 4 indikator yang ditunjukkan oleh Departemen Agama, indikator mengenai moderasi beragama. Kita semua sudah tahu itu. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan.
sudah diulang-ulang terus di dalam Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Komitmen kebangsaan sudah digarap sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan rumusan cinta tanah air, menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Dan salah satu yang umat Katolik tidak banyak tahu, yaitu bahwa tempat di mana gedung ini sekarang berdiri, tempat ini adalah tempat pada tahun 1928 sidang pertama Sumpah Pemuda diadakan di tempat ini. Jadi ini nanti akan namanya menjadi Gedung Pemuda karena menjadi tempat Sumpah Pemuda sidang pertama dilakukan. Jadi terus-menerus diusahakan supaya umat Katolik sungguh-sungguh mempunyai komitmen kebangsaan, wujudnya adalah cinta tanah air. Ceritanya panjang, tetapi kalau diceritakan nanti tidak selesai jam 4. Yang kedua adalah toleransi. Ini ada Bapak Kamil, ada Bapak Dirjen. Moga-moga saya tidak salah membaca 4 pilar itu, 4 tanda indikator moderasi beragama. Yang kedua adalah toleransi. Saya mengatakan kepada umat Katolik itu mempunyai sejarah yang pada suatu periode tidak bagus. Sejarahnya sampai sekarang didengar pun tidak enak, perang salib. Itu kan tidak bagus. Namanya saja perang kok memakai salib. Itu hanya berlaku pada zaman dulu. Sekarang tidak mungkin lagi yang akan terjadi. Nah, dalam rangka itu umat Katolik mempunyai bekal yang sangat kuat. Pimpinan Gereja Katolik sejak Konsili Vatikan II atau pada Konsili Vatikan II mengeluarkan 2 amanat. Yang pertama, satu dokumen agak panjang mengenai kebebasan hati nurani. Itu artinya kebebasan beragama. Yang kedua, yang lebih dikenal adalah sikap Gereja Katolik menghargai hal-hal yang baik di dalam agama-agama yang berbeda. Itu 2 dokumen itu menjadi landasan yang sangat kuat bagi umat Katolik untuk bertumbuh di dalam toleransi, menghargai yang baik dan menghargai, tadi Prof. Didi selalu mengatakan, manusia, martabat manusia, hati nurani, dan seterusnya adalah kebebasan beragama. Itu terus diusahakan. Indikator yang ketiga adalah anti kekerasan. Saya yakin kita semua tahu kalau seorang atau masyarakat sehat, kekerasan jauh. Tetapi ketika masyarakat sakit, itu berpikirnya kan tidak bagus ya. Kalau manusia yang sehat itu kan berpikirnya memilih yang baik, bukan yang jelek. Memilih yang benar, bukan yang salah. Itu kalau orang sehat, masyarakat sehat. Tetapi kalau masyarakat sakit, pikirannya tidak seperti itu. Pikirannya adalah menang atau kalah. Nah, ketika pilihannya adalah menang atau kalah, orang pasti tidak mau kalah, pasti ingin menang. Dan jalan yang paling mudah untuk menang adalah kekerasan. Oleh karena itu, bagi saya pribadi, indikator kekerasan dimanapun itu tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Apa itu? Itulah analisa sosial, politik, ekonomi bisa membantu kita. Tetapi ketika kita sehat sebagai manusia, sehat sebagai masyarakat, pasti tidak akan memilih kekerasan. Yang keempat adalah menghargai budaya lokal. Itu pernah menjadi perdebatan keras di dalam Gereja Katolik, karena sebelum Konsili Vatikan II tahun 60-an
Gereja Katolik itu tidak menghargai budaya setempat. Tetapi dengan tahun 1962 dan seterusnya, Gereja Katolik sangat menghargai tradisi setempat. Di sini ada 1-2 contoh yang kalau melihat ke sana, itu ada satu patung Bunda Maria, wajahnya itu kan wajah Eropa ya. Ya, yang di bawahnya itu adalah gambar Bunda Maria. Bunda Maria itu sangat disenangi oleh orang-orang Katolik. Devosi bakti kepada Bunda Maria itu betul. Kalau dilihat gambar Bunda Maria itu kan aneh. Silahkan lihat di dadanya itu ada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu tidak ada di mana-mana. Lalu kalau melihat mahkotanya itu adalah Atlas Indonesia itu. Pulau-pulau besar ada di sana, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua ada. Lalu pakaiannya bukan pakaian Eropa, biru dan sebagainya, itu batik. Seperti batiknya FKUP yang bagus ini. Bagus sekali. Tadi saya pikir membuat kita semakin bersaudara dengan batik itu. Jadi itu salah satu contoh bagaimana umat Katolik ingin sungguh-sungguh menghargai tradisi setempat. Apalagi kalau melihat ini, baru saya lihat satu kali ini ketika saya masuk ke ruangan ini gambar apa ini? Kalau orang Katolik langsung tahu ini gambar Bunda Maria membopong anaknya Yesus. Karena Bunda Maria Betawi ini. Ada apa namanya, janur di atas ini. Belum lagi kalau lagu-lagu di dalam gereja sekarang, lagu-lagu yang dulu datang dari Eropa itu hampir tidak dipakai. Yang dipakai adalah lagu-lagu ibadah yang berasal bahkan dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi ilmunya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dede, ilmu yang kurang lebih lengkap ya mengenai macam-macam hal yang kita tulis di situ. Dan nasihat beliau yang terakhir, saya termasuk yang merasa dinasihati, Prof. Kalau Bapak tolong bicara tentang toleransi, sudah selalu saya usahakan. Itulah yang kami lakukan untuk umat Katolik, untuk terlibat memberi makna Paskah secara kontekstual ketika pemimpin negara kita mengajak kita untuk membangun toleransi dan membangun semangat moderasi beragama. Indikatornya jelas, maka semakin indikator itu kuat, lalu menurut bahasa Gereja Katolik, Paskahnya juga menjadi semakin nyata, bukan sekedar upacara, tetapi sungguh Paskah yang indah. Terima kasih. Ya, sungguh luar biasa yang sudah kita sama-sama dengarkan pemaparan dari kedua narasumber, baik dari Profesor Dede Rosyada maupun juga dari Monsignor Ignatius Kardinal Suharyo. Oh, buka ada. Nggak kedengaran suaranya ya? Oh, oke. Boleh. Jadi saya buka saja. Sepertinya mikrofonnya juga ya. Oh, tetap nggak bisa dibuka, nggak apa-apa, bisa ya. Sebenarnya juga sudah booster sih sebenarnya, Prof. Tapi mendengar. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah kita dengarkan sama-sama kedua narasumber yang sungguh luar biasa yang berbicara tentang toleransi dan dilengkapi oleh Bapak Ignatius Kardinal Suharyo tentang 4 indikator moderasi beragama. Dan kalau boleh saya tambahkan juga, moderasi beragama ini salah satunya sebenarnya moderatnya itu diambil juga dari kata bahasa Latin ya, Prof. Dede. Ada juga moderatio dan juga dari bahasa Inggris moderation. Betul begitu ya, kesedang-sedangan, average, rata-rata. Ditambah lagi kalau dari bahasa Arab juga ada istilah wasatiyah. Wasatiyah. Jadi kalau itu yang ada di tengah-tengah akhirnya namanya jadinya wasit.
Betul ya? Nah, sekarang saya mencoba untuk memberikan waktu kepada para majelis agama, perwakilan majelis agama. Yang pertama akan saya minta dari NU, dalam hal ini Bapak Robi Nur Hadi. Sudah hadir? Bapak Dr. Robi Nur Hadi, Sekretaris Lapesdam NU DKI. Kami berikan waktu 3 menit, Bapak. Silakan untuk memberikan tanggapan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, dialog Ramadan ini menjadi momen yang sangat penting. Dan ini tentu saja menegaskan toleransi yang sedang dikedepankan oleh penyelenggara, baik dalam KAJ maupun FKUB, atau semua kita yang hadir. Tepuk tangan untuk semua. Yang kedua, toleransi itu kan kalau dalam bahasa sederhana, kemampuan menahan untuk tidak protes, menahan perasaan. Karena kalau protesnya sudah keluar, itu sudah tidak toleransi. Oleh karena itu pada saat kita hari ini memperlihatkan perbedaan, memperlihatkan apa yang menjadi baju kita masing-masing, dan kita tidak protes, itu artinya kita sudah toleransi. Sekali lagi tepuk tangan. Dan terakhir pesannya adalah, memang toleransi itu menuntut satu kata, yaitu resiprokal, timbal balik, saling. Tidak bisa kita menuntut sesuatu sekelompok orang untuk kemudian toleransi, sementara kitanya tidak toleran. Oleh karena itu, kata kunci yang sebenarnya diungkap oleh kita semua hari ini tentang toleransi yang resiprokal atau timbal balik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Robi yang sudah memberikan tanggapannya singkat, padat, dan jelas. 3 menit betul ya? Nggak sampai kayaknya Pak? Nggak kurang, nggak nambah? Sudah, baik, terima kasih. Baik, sekarang saya minta dari Muhammadiyah. Sudah hadir? Oh, tidak ada? Baik. Dari MUI, Kiai Misbah, Majelis Ulama Indonesia, Kiai Misbah, disilakan memberikan tanggapan 3 menit waktunya Pak. Saya nggak kelihatan, berdiri aja lah. Mumpung ada mic dan ada fotonya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiai Misbah. Saya mau masuk ke sini masih umat langit, karena baru masuk ke katedral, baru sekarang. Jadi saya masih baca doa gitu ya. Ini terus terang saja, jujur saya, ada apa di dalam gitu ya. Maka tema-tema semacam ini saya anggap penting. Yang pertama, saya harapkan forum semacam ini diperbanyak, baik dari Islam, Kristen maupun agama-agama yang lain. Yang kedua, kita harus mengapresiasi ya, realitas daripada perbedaan di Indonesia. Ini fakta ini. Saya Islam dengan keyakinan saya. Mungkin di sini ada juga Buddha, Kristen, Konghucu dengan keyakinan masing-masing. Kan nggak mungkin dipaksain kan? Saya Islam, kami mati saya Islam. Tapi mau berantem mau. Nah, penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya ya duduk bersama semacam ini. Ada forum-forum. Ini penting. Saya membayangkan kalau tidak ada sama sekali, begitu. Bagaimana takutnya saya ketemu sama Pak Uskup? Pasang kuda-kuda saya. Ini ada apa ini? Kan begitu. Tapi setelah bertemu ternyata aman-aman saja. Padahal saya sudah baca wirid macam-macam tadi. Nah itu saya harapkan sekali lagi perbedaan
Ya sebuah realitas, kita tidak mungkin menghabiskan itu. Kita mungkin bersama-sama dalam satu kesepakatan. Perbedaan kita disatukan oleh kalimat PBNU. Ya. Kita ini berada di bawah naungan P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U. Nah, tahu sendiri kan? Kira-kira begitulah. Dan ini harus didengungkan sehingga kalau ada upaya-upaya menyobek kebersamaan ini segera ketahuan siapa orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Musa yang sudah memberikan tanggapannya. Ada PBNU di situ ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Betul ya? Sama juga. Karena sama juga yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Albertus begitu ya. Tentang 4 hal ini yang tidak boleh kita lupakan, bahkan kemudian harus kita pegang teguh untuk menjaga sikap toleransi. Dan baik, sekarang kita akan panggil dari PGI, wakil dari PGI, Bapak Pendeta Felix Simanjuntak yang akan memberikan tanggapannya. Disilakan Pak, 3 menit waktunya. Boleh juga Pak, maju Pak, sama seperti Kiai Misbah tadi. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat sore, shalom. Menanggapi acara kita pada hari ini, yang pertama memang dialog seperti ini sangat diperlukan, setuju. Karena dialog seperti ini bukan hanya sekedar memahami, tapi juga saling mengenal. Tidak kenal, tidak sayang. Makin sering bertemu tentu kita bisa saling memahami. Berkaitan dengan tema kita pada hari ini, Persekutuan Gereja di Indonesia mengangkat 4 isu utama dalam Sidang Raya Sumba yang gereja-gereja diminta untuk menyuarakan. Yang pertama ada krisis kebangsaan, yang kedua ada krisis keesaan, yang ketiga ada krisis lingkungan, dan keempat era 4.0. Sehingga gereja-gereja diminta untuk menyikapi kalau ada krisis kebangsaan, disitulah kita meningkatkan bagaimana secara khusus umat memahami. Nah, acara-acara seperti ini juga kita sampaikan kepada para pemuka karena berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh LHS, Menteri kita terdahulu, berkaitan dengan moderasi beragama. Saya pikir dengan semangat moderasi beragama, peran pemuka agama di sini sangat dibutuhkan, karena pemuka-pemuka agama yang semakin memahami, semakin mengerti, sehingga apa yang disampaikan oleh Prof. Dede dan Romo tadi itu bisa disampaikan. Jadi bukan hanya sekedar bicara tentang surga dan neraka, tapi bicara juga berkaitan dengan persaudaraan di bangsa ini. Saya pikir itu saja dan terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang saya mohon untuk Bapak Alvino Martinez mewakili Majelis Agama Buddha Waludi. Silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Selamat sore Bapak semua Ibu yang hadirin. Saya Alvino dari Waludi. Saya tidak banyak menyanggah apa yang tadi sudah dibicarakan. Semua baik. Satu hal yang perlu kita pikirkan begini: bagaimana cara kita bersikap toleransi yang benar dan baik. Kalau kita bicara toleransi aja itu sekedar semacam monolog, prakteknya apa? Bagaimana caranya yang baik? Perspektif Buddha, beliau mengajarkan kita semua begini: pola pikir manusia itu yang menyebabkan kita melakukan perbuatan. Jadi kita selalu mencari hakiki kebenaran. Kalau kita mencari dari luar, itu tidak akan mendapat, karena itu dualisme, itu semu. Kebahagiaan itu nggak baik. Harus mencari dalam diri kita sendiri. Itu satu. Kedua, perilaku kita itu selalu digerakkan oleh pikiran kita, perilaku kita. Beliau mengajarkan kita semua. Maaf, saya bukan beragama Pak ya,
pandangan ini. Jadi kita mempunyai sikap dikatakan toleransi itu harus dalam lubuk hati kita dengan sifat-sifat yang belas kasih. Jadi apa yang beliau katakan adalah kita tidak boleh membeda-bedakan atau diskriminasi terhadap semua makhluk, bukan hanya makhluk. Untuk itu, saya kira tema ini cukup baik. Mungkin kita perdalam lagi arti toleransi apa yang bagaimana. Dan mengenai moderasi beragama itu, di kita itu memang dari moderasi agama dilakukan. Tidak boleh intervensi, tidak boleh memilih orang. Itu apa yang kita anggap baik kita lakukan. Hanya itu ajaran dari saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad dari perwakilan Majelis Buddha, Agama Buddha. Dan sekarang kami mohon dari Majelis Agama Hindu, PHBI, Bapak Ida Balus Yudi Arnawa. Disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya ada beberapa yang saya catat dari narasumber tadi. Yang terhormat Bapak Dede dan Bapak Monsinyur Kardinal Ignatius Suhardio. Terima kasih. Pertama kami sampaikan atas sharingnya pada sore hari ini mengenai iman, persaudaraan sejati, cinta tanah air dengan segala perbedaannya. Saya adalah penggemar tulisan-tulisan dan jok-joknya Gus Dur tentang persaudaraan dan toleransi. Moderasi beragama merupakan perjawaban dari toleransi itu sendiri. Menghargai dan memahami masing-masing agama dan keyakinan yang berbeda mutlak kita lakukan agar persaudaraan sejati bisa tercapai. Nah, kami Barisan Hindu Dakwah Indonesia DKI Jakarta mendukung pemerintah dalam mewujudkan tahun 2022 ini, Pak Dede, sebagai tonggak tahun toleransi dengan menekankan ajaran-ajaran Hindu kepada umat kami. Yang pertama, Vasudeva Kutumbakam, bahwa semua makhluk itu adalah bersaudara ciptaan Tuhan. Tatwa kasih, aku adalah engkau. Dan yang ketiga adalah Trihita Karana, ya, keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dalam alam lingkungan. Ini mutlak harus kita lakukan dan kita hayati bersama. Dengan menerapkan ajaran Wasudewa Kutumbakam, Tatwa Kasih dan Trihita Karana, niscaya keharmonisan dan kedamaian bisa kita capai. Demikian harapan kami dalam dialog antar lintas agama dan penghayat kepercayaan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Dan sekarang kita mendengarkan tanggapan dari Majelis Agama Konghucu, Ibu Lilian. Disilakan. Terima kasih. Salam kebangsaan Indonesia, salam kerukunan, rukun, ya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Bapak Kardinal Suhardio dan OCD, juga moderator yang cantik, juga Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih. Hari ini kita melaksanakan dialog Ramadan di Aula Katedral, dan ini sangat bagus sekali, ya. Kalau bisa jangan cuma di katedral, jadi bisa bergantian di rumah ibadah yang lain. Jadi Pak Kiai nggak cuma gimana ya masuk di gereja gitu ya. Nah, kalau di Kelenteng juga gimana gitu. Jadi ini menunjukkan toleransi kita, ya, kepada agama yang lain gitu. Jadi kita bisa saling kenal dan lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang, ya. Nah, kalau di agama Konghucu, gini, apa
menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita dapat dipercaya kepada teman walaupun berbeda iman, itu adalah satu kebahagiaan buat kita. Karena yang namanya manusia, kita jangan melihat kalau misalnya oh dia bukan agama kita gitu ya. Jadi kita tuh harus misalnya walaupun dia berbeda agama, golongan, ras, apapun itu yang namanya manusia, kita itu bersaudara. Jadi harus kita kembangkan benih-benih kebajikan itu. Nah, kalau di Indo ada Trihita Karana, di Konghucu juga ada Kiai Direm. Jadi kita sebagai manusia harus bisa memuliakan Tuhan, memuliakan alam semesta, dan juga memuliakan manusia, gitu ya. Jadi kalau kita bisa senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya, kemudian kita juga dengan alam semesta itu kita bisa saling bersinergi yang membuat satu keharmonisan, tentunya semua anak, apalagi kepada sesama manusia, hubungan sesama ya. Kita jaga dan kita rawat agar supaya toleransi kalau terus ditingkatkan, tentu kita akan rukun. Jadi untuk setiap kali pertemuan dialog-dialog seperti ini, kita biar lebih banyak bertemu, lebih banyak silaturahmi, kita tentu lebih banyak berkahnya ya. Nah, jadi kita mudah-mudahan dialog-dialog seperti ini jangan hanya berhenti di sini ya. Kita harus terus melanjutkan, dan yang penting kita sebagai manusia harus bisa membina diri. Untuk membina diri itu kita lebih dulu meneliti hakikat perkara. Bila kita bisa meneliti hakikat perkara, tentunya pengetahuan kita akan cukup. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa mengimankan tekad kita. Dengan tekad yang beriman, kita bisa meluruskan hati kita. Dengan hati yang lurus, baru kita bisa membina diri. Nah, bila kita berhasrat untuk membina diri, tidak boleh tidak kita harus bisa mengabdi kepada orang tua. Bila berhasrat mengabdi kepada orang tua, tidak boleh tidak kita harus mengenal manusia. Nih, kita harus tahu mengenal. Bila berhasrat mengenal manusia, tidak boleh tidak kita harus mengenal kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu aja dari kami. Terima kasih. Dan sekarang kita akan dengarkan tanggapan dari penghayat kepercayaan kepada Bapak Eko Srianto Pegadaian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Kumbya Rahayu. Yang terhormat Bapak Kardinal Ignatius Suharyo dan Profesor Didi bersama dengan para pemuka agama-agama di DKI Jakarta ini. Kami sebagai penghayat kepercayaan merasa terhormat dan bangga karena pada siang hari ini atas kepercayaan daripada Romo Kardinal Ignatius Suharyo kami bisa ikut dialog dan ditempatkan bisa bersama dengan para pemuka agama-agama dan kepercayaan. Terima kasih. Ada hal yang kemudian menyentuh hati saya ketika Bapak Kardinal memberikan suatu pemahaman bahwa gereja Katolik ada konsentrasi pada nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan. Ada satu hal tentang nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan, salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana dan Makmur. Keberadaan yang diikat dalam satu ikat, tapi mungkin masih satu kata yang kurang. Apa itu satu ikat? Satu ikat itu adalah satu jiwa bangsa. Jadi keberagaman kita, keberagaman agama-agama kita, keberagaman suku-suku kita itu akan menyatu kalau kita mengikat diri kita dalam satu jiwa bangsa.
Dan jiwa bangsa inilah yang saya harapkan terus akan dikembangkan, dibicarakan oleh para pemuka agama. Kedua, tanhana dharma makna. Tidak ada sesuatu hal yang mendua. Apa yang mendua? Yang mendua adalah ketika kita menduakan bangsa kita. Kenapa? Karena kita lahir pada bangsa Indonesia, kita tidak bisa milih, kita tidak bisa usul, dan kita tidak bisa mengharapkan. Itulah kita tidak boleh mendua. Ketika mohon maaf kita sebagai para pemuka agama sudah menduakan satu jiwa bangsa kita, maka kemudian apa yang menjadi ranah daripada satu ikatan kebangsaan kita kemudian menjadi tidak ada. Kami para penghayat kepercayaan menempatkan diri kami sekarang ini untuk memuliakan kembali para pemuka agama. Kami mengharapkan terjadinya kebangkitan spiritual bangsa Nusantara. Kami mencari pemimpin spiritual. Kami mencari pemimpin seperti Wali Songo di zaman dahulu untuk mendampingi pemimpin politik. Karena sebenarnya pemimpin politik atau presiden perlu penasihat, perlu ada yang mengarahkan supaya kerangka moral kemuliaan bisa terjadi lagi kepada bangsa Nusantara. Kami merindukan kembali sosok Sunan Kalijaga seperti Gus Dur di zaman dahulu. Sunan Kalijogo bukan menjaga sungai, tapi menjaga tatanan, aturan, hulu, hilir, hubungan antara agama dan kepercayaan, termasuk juga menjaga tatanan, aturan, hulu, hilir berbangsa dan negara ini. Harapan saya bahwa setiap pertemuan lintas agama dan kepercayaan selalu bisa memberikan pesan moral. Para pemimpin kita, pemimpin pemerintahan, pemimpin negara maupun masyarakat sangat membutuhkan pesan moral dari para pemuka agama. Sangat membutuhkan, karena siapa yang bisa menyentuh hati masyarakat, siapa yang bisa menyentuh hati para pemimpin politik adalah para pemuka agama dan kepercayaan. Sekali lagi segala hormat kepada para pemuka agama semuanya yang telah memberikan tempat kepada kami sebagai penghayat kepercayaan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, terima kasih kepada yang sudah memberikan tanggapan mewakili penghayat kepercayaan. Dan baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terakhir dimohon untuk memberikan tanggapan Kapanwil Kemenak DKI Jakarta, Bapak Cecep. Disilakan Pak. Pak Cecep diminta untuk ke tengah saja Pak. Supaya juga kelihatan Pak nanti dari layar isinya. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini merupakan hari kebahagiaan kita semua, dan kita pahami bahwa toleransi kerukunan itu tidak mungkin oleh satu perspektif, tidak mungkin oleh satu lembaga, tidak mungkin oleh satu majelis bisa merawat. Tapi tentunya ini merupakan tugas kita bersama. Saya ingin sedikit tadi mengulas apa yang disampaikan oleh Prof. Dede terkait dengan perihal kemanusiaan. Perspektif Islam sepakatlah bahwa Tuhan di dalam Al-Quran menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kunci ini mau tidak mau ya Prof ya, ini kunci kerukunan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu betul-betul ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dan di Al-Quran itu tidak mendiksikan atau menerasikan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak. Tetapi bahwa manusia itu ciptaan yang paling sempurna, yang paling baik. Oleh karena itu, karena manusia ciptaan yang paling mulia oleh Tuhan, paling sempurna, maka kita harus menghormati, menghargai, dan lain sebagainya ciptaan Tuhan. Saya pikir tadi arahnya ke sana yang disampaikan
Prof. Dede. Nah, kemudian saya juga sepakat dari NU, tadi perwakilan dari NU, bahwa kerukunan ya begini ini. Sesungguhnya silaturahmi kayak begini kuncinya kerukunan. Cuma saya juga tadi Prof menyampaikan dengan Pak Dirjen, saya tidak menyatakan beliau PLP, Pak Uskup. Saya langsung menyatakan beliau Dirjen. Karena hari ini hari Ramadan, mudah-mudahan menjadi doa juga. Beliau jadi Dirjen aja. Saya ngobrol dengan beliau, sejatinya kita yang di top leader itu sudah clear. Kita saling menghargai, menghormati dari perspektif keagamaan masing-masing. Hanya saja memang gap antara grassroots dengan kita agak jauh. Nah, makanya ini harus ada sebuah formulasi untuk bagaimana gap antara kita grassroots dengan top leadernya itu nggak terlalu jauh. Kan persoalan ada di grassroots. Ketika kita melakukan dogma masalah kerukunan, toleransi, muncul masuk ke wilayah politik, muncul masuk ke wilayah ekonomi, bisa jadi bubar. Nah, oleh karena itu mungkin sejatinya kita juga tidak hanya perlu pilar-pilar menuju ke kerukunan itu kita pijak juga. Pemberdayaan ekonomi umat itu pun perlu, karena itu juga merupakan sebuah pilar juga mungkin. Jadi kami atas nama Kanwil berterima kasih kepada keuskupan yang telah memfasilitasi, menginisiasi adanya dialog kerukunan. Dan ini sangat penting mengingat DKI sebentar lagi akan masuk di hajat yang besar 2024, dan kita juga sudah mulai merasakan di tahun 2022 ini gorengan-gorengan politik ini yang tentunya kalau tidak diawali dari sekarang untuk meminimalisir kaitan dengan politik DKI yang menjadi isu nasional, itu bisa lebih berat. Nah, oleh karena itu kami juga sepakat dengan seluruh tadi peserta bahwa forum semacam ini harus ditingkatkan. Dan juga saya salut kepada MUI Pak Kiai, saya salut. Saya membayangkan Pak, ketika Bapak tadi naik di podium, begitu masuk geredeknya, kamu tuh gila saya. Saya kebayang Pak. Tapi ini sebuah hal yang menarik. Tak kenal maka tak sayang. Kan kesana Pak. Begitu masuk, begitu kenal, insya Allah sayang. Nah, intinya adalah kerukunan ini harus memperbanyak silaturahmi di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tosok sebagai Wakil Pimpinan DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, luar biasa apa yang sudah kita lalui bersama sejak dari jam 2 tadi, dan kita dengarkan pemaparan dari kedua orang narasumber yang sungguh kita hormati, Profesor Dede Rosyadan dan juga Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, mengenai toleransi. Toleransi adalah bagaimana menghargai akidah agama lain. Walaupun kita tahu agama lain itu tidak sesuai dengan mungkin ajaran agama kita, tapi kita harus menghargai dan menerima perbedaan itu. Dan diingatkan pula bahwa indikator dan moderasi beragama oleh Bapak Uskup tadi tentang komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga bagaimana mengakomodasi kearifan budaya lokal yang sungguh sangat penting menjadi indikator kita dalam bermoderasi beragama. Dan tentunya kalau yang dikatakan oleh Prof. Dede tadi, toleransi ini sebenarnya hasilnya ya Prof, prosesnya adalah moderasi beragama. Sehingga kita semua tahu bahwa ibaratnya bandul jam ke arah mana akal dan waktu, supaya tidak terlalu ekstrem kanan dan juga tidak terlalu ekstrem kiri. Dan juga kami harapkan apa yang tadi disampaikan juga oleh Pak Cecep sebagai closing, bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah menjadi awal, harus kita awali persiapan kita di tahun 2024. Kita harus saling bergandengan tangan lebih erat lagi, karena kita lihat adanya gap yang sungguh besar antara grassroots dengan top leader kita, top leader masing-masing, sehingga kita semua diharapkan bisa memperkuat fondasi menjelang tahun 2024. Dan semoga tahun toleransi yang sudah dicantumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan bukti toleransinya di Kota Manado benar-benar menguatkan kita sesama agama dan juga kepercayaan untuk menjadikan bangsa Indonesia semakin tangguh, semakin tumbuh di tengah keberagaman, di tengah kebinekaan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santo. Salam sejahtera. Salam Pancasila. Salam kerukunan. Saya Presiden mohon undur diri dari jabatan saya. Baik, terima kasih Mas Yul dan Prof. Dede